Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 Up Radio, The Winning Station. Selamat pagi Amelia. Seperti biasa nih ya, kalau misalkan hari Jumat kita waktunya untuk mencari ilmu dengan Pak Nakoy yang pastinya selalu ya menemani di Up Awareness. Kebetulan hari ini seru sekali kalau misalkan mendengar temanya. Tapi sebelumnya kita sudah tersambung dengan Pak Nakoy di live Instagram Up Radio di @upradiosmg. Kalau misalkan sekarang ini untuk Anda yang belum bergabung, silahkan langsung bergabung. Dan bisa juga nanti tanya-tanya lewat WhatsApp di 087833300400. Kita sapa dulu Pak Nakoy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama nggak ketemu gitu ya Pak ya, nggak belajar sama Pak Nakoy, hari ini akhirnya berkesempatan seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Kangen selalu pasti kalau misalkan ketemunya sama Pak Nakoy, karena di situ pasti ada saja informasi-informasi yang memang gimana ya, kita sebagai manusia harus dilakukan deh ini tema-tema yang Pak Nakoy berikan ini setiap harinya seperti itu. Termasuk tema kita hari ini Pak, move on. Waduh, ini semua orang mungkin mudah untuk mengatakan tapi faktanya susah untuk menjalankan, kayak gitu deh Pak. Betul. Makanya butuh latihan kan? Butuh Iya, latihan. betul. Latih akhirnya terbiasa gitu. Baik, Pak, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kali ya Pak ya, cuplikan untuk tema di hari ini. Oke. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Move on. Salam kesadaran Indonesia. Apa kabar sahabat Upmania? Semoga Anda dalam keadaan sehat, sukses, dan juga bahagia dimanapun Anda berada. Di kota maupun di kampung, di Indonesia maupun di luar negeri yang mendengarkan talkshow pada kesempatan kali ini. Dalam buku Seven Awareness, ada satu istilah yang disebut dengan clearing the mind. Menghapus masa lalu kita. Orang-orang yang bisa menghapus masa lalunya, dia bisa berdamai dengan masa lalunya, maka dia mudah sekali untuk move on. Karena orang-orang yang bisa move on adalah orang-orang yang bisa melakukan dua kata ini. Pertama adalah forgive, dan kedua adalah forget. Dia bisa belajar untuk memaafkan orang-orang yang pernah menzoliminya, menzolimi keluarganya, menzolimi kehidupannya. Dan tidak hanya bisa memaafkan, dia juga bisa mengikhlaskannya. Betul-betul nol. Ketika kita terganjal, tidak bisa berhasil melakukan dua hal tadi, maka kita akan terus ada di move off. Kita move, tapi nggak pernah terbang. Kita berusaha bergerak, tapi tetap diam. Layaknya sebuah pesawat yang berputar-putar di landasan, tapi tidak pernah terbang menuju ke tujuan. Banyak di antara kita yang mungkin juga serupa, yang kita bekerja, tapi kehidupan tidak banyak melakukan perubahan yang luar biasa. Sahabat-sahabat hebat yang saya banggakan, ada 3 penghambat mengapa kita susah menjadi orang yang bisa move on. Yang pertama adalah kita terlalu baper atau bawa perasaan. Dikit-dikit kita selalu menghubungkan dengan rasa. Sama seperti seseorang yang selalu mengingat masa lalunya dengan rasa itu. Ketika rasanya terlalu berlebihan, maka peristiwanya akan terulang kembali, dibawa kembali, muncul kembali. Saya punya teman yang dia pernah dizolimi 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, usahanya bangkrut oleh teman bisnisnya, dan dia selalu membawa perasaan ketika mengenang itu semua, yang akhirnya muncullah emosi dia, kesel, marah dengan temannya, dan sampai hari ini tidak mau lagi berhubungan. Hilang uangnya, hilang pertemanan.
Sementara teman saya yang lain, dia juga mengalami yang serupa, usahanya yang gagal, tapi kemudian dia berhasil melakukan forgive. Apa yang terjadi teman-teman? Dia akhirnya bisa bertemu dengan sahabat ini yang menzolimi dia, dan dia kemudian memberikan beberapa alternatif pembayaran, cicilan terutama, temannya mengangsur, dan dia tidak kehilangan uang dan tidak kehilangan pertemanannya. Yang kedua, selain baper adalah kenapa kita susah sekali move on, forgive and forget. Yang kedua adalah kita selalu cenderung mengucapkannya, membicarakannya terlalu sering, trauma-trauma tersebut dengan orang lain. Jadi kita ada kesempatan bilang ke teman, cerita ini, mengulangi lagi, aduh saya gini loh, aduh saya ini loh. Kita sering membahas itu, sehingga pembahasan itu harus kita akhiri, sehingga kemudian Anda bisa move bahwa itu adalah madrasah, masa lalu yang sudah lewat dan akan menjadi pelajaran yang berharga. Dan yang ketiga, kenapa kita susah sekali untuk move on, sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang luar biasa, kita belajar kepada guru yang salah, mentor yang salah. Mentor yang salah artinya Anda juga cerita, belajar kepada orang yang sama, pengalaman yang sama, tapi dia juga nggak bisa move on. Akhirnya membuat semacam perkumpulan, komunitas, kelompok yang sama-sama merasa disakiti, dizolimi, dan merasa cocok akhirnya. Sahabat-sahabat yang hebat, semoga kita juga bisa move on dari persoalan kita, termasuk melawan virus corona, dan semoga kita bisa tetap beraktivitas walaupun di rumah, dan tetap jernih dalam berpikir, tetap positif dalam beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, dan semoga selalu menjadi manusia di atas rata-rata. Saya Nanan Qasim Yusuf, Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Pak Nako. Ini cuplikannya move on, tapi kalau misalkan didengarkan lagi, ini flashback dari Iset tadi ya Pak. Bapak punya teman yang bisnisnya dihancurkan seperti itu gimana sih Pak ceritanya Pak memang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Epania, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan bahagia tanpa syarat ya. Jadi selalu bahagia. Saya baru kan bahagia tanpa syarat. Iya. Selalu bahagia walaupun dalam keadaan berat. Harus selalu bahagia walaupun dalam keadaan penuh dengan beban ya. Harus bahagia walaupun sedang sakit. Kalau ada yang sedang kena COVID, harus selalu bahagia sehingga imunnya kuat, segera sehat kembali. Nah, pengalaman saya 13 tahun dalam dunia training, coaching, family coaching, kemudian juga corporate, termasuk juga personal coaching. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang memang dia terjerat oleh hutang 4 miliar. Dan ini bukan hutang dia, ada sahabat baik dia yang mengambil eksekusi, kemudian dia kabur dengan macam-macamnya itu. Tapi masalahnya yang bayar utang dia. Nah, itu biasa banget untuk move on itu. Yang diingat tuh bayangan temennya yang membuat dia jatuh terus kemana-mana gitu ya. Nah, waktu itu saya bilang ke ibu ini bahwa kalau ibu mau mengkasuskan ke pengacara, mungkin bisa juga menang ya. Tapi menangnya bisa sesaat, tapi juga bisa kalah gitu. Bisa Tapi kalau ibu menang yang semenang-menangnya, ibu ya lakukan yaitu forgive and forget, maafkan dan lupakan. Nah, waktu dia bilang kalau saya maafin dia, nanti yang bayar utang saya siapa? Gitu. Nah, betul. Kemudian saya terus story coaching dia selama 20 tahun melalui buku ini. Iya. Day to day ya. 3S, 1 silence, dilakukan nggak putus selama 21 hari. Pada hari 24, itu proyek dari Next Media di atas 4 dan akhirnya bisa melewati hutangnya 4 miliar. Jadi sofisnya adalah ketika seseorang memaafkan, ketika seseorang bisa mengikhlaskan,
itu ternyata hati kita menarik rezeki gitu. Hati kita menjadi puas sekali dan ternyata rezekinya pantas. Jadi kita bisa memantaskan diri di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Rezekinya akan masuk karena kita ini luas sekali ya. Tapi kalau orang yang sempit, akhirnya rezeki itu kadang-kadang masuk tapi juga hilang lagi gitu. Iya. Kadang-kadang nggak masuk sama sekali. Jadi nggak masuk sama sekali. Kalau lewat kan mending ya. Ini sih nggak masuk sama sekali. Nah ini yang disayangkan ya teman-teman yang ikut. Nah persoalannya tidak ada satu orang pun yang sukses tanpa melewati, kalau dalam buku saya adalah ya asahan-asahan. Saya menulis buku bahwa kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia. Jadi kalau pengen sukses, kalau pengen berhasil, kalau pengen luar biasa, harus siap-siap diasah. Kadang-kadang lagi enak-enaknya, kemudian ya dapat masalah berat, lagi enak-enaknya dapat persoalan yang gak nyaman ya. Itu semua ya ada orang kemudian tidak bisa move on ya. Dia kebalikannya move on gitu. Ya. Move off. Jadi ada on, ada ya, ada no gitu. Ada Oke, ini kayaknya kita terkendala dengan sinyal ini, Pak. Sudah nih, Pak. Sudah aman. Halo? Ya. Sudah lancar, Pak. Ya, oleh karena itu kita akan belajar kenapa sih orang-orang ini kemudian atau kita seringkali sulit kemudian untuk move on. Tadi kita ada 3 hal ya penyebabnya. Satu adalah karena kita ini ya memang terlalu baper atau terlalu bawa perasaan. Nah, ketika terlalu bawa perasaan dan perasaannya misalnya terlalu negatif, maka ini akan menjadi gendongan buat kita. Jadi seperti menggendong gitu. Misalnya kalau saya nanya ke sahabat-sahabat Apenia ya, kalau Anda misalnya lari 100 meter dengan Zohri itu kan dari mana? Dari Lombok ya. Iya. Lari 100 meter. Kira-kira kita udah nebak semua, pasti yang menang adalah Zohri. Zohri otomatis. Udah terlatih, kemudian juga dia juga atlet. Yang kedua dia pemenang Olimpiade juga. Ya, kalau misalkan lari di Semarang, ada pendengar Apradio Semarang menantang Zohri di halaman Apradio di sana. Tentu yang menang pasti Zohri karena Zohri ini udah ahli ya. Tapi bagaimana kalau Zohri ini dia lari dengan membawa beban 50 kilo, bawa beras. Wah. Walaupun dia ahli, walaupun dia atlet, walaupun dia profesional, akan kalah oleh Anda yang amatir lari. Kenapa? Karena Anda jauh tanpa beban. Nah, ketika seseorang hidupnya banyak beban dan kemudian dia nggak membuang beban tersebut, ini yang kemudian menggendong itu. Ini yang membuat orang akhirnya baper ya. Kejadiannya sudah setahun lalu, tapi masih digendong sampai hari ini. Kejadiannya sudah 5 tahun lalu, tapi masih dipikirkan terus sampai hari ini. Kejadiannya sudah mungkin bahkan ada yang 20 tahun lalu. Ada teman saya yang dia simpan dendam itu hampir lebih dari 30 tahun. Nah, sekarang usianya hampir 60 dan dia pernah mengalami trauma itu di usia awal-awal 19 tahun. Jadi ternyata dia simpan dengan apik, dia pura-pura oke, tapi ketika sendiri sering nangis. Ketika sedang habis sendiri itu lagi ngelamun itu kadang-kadang di kamar mandi itu bisa meweknya bisa banyak dan itu terjadi sudah puluhan tahun. Dan akhirnya dia nggak berani untuk bertemu dengan orang yang menzalimi dia itu. Dia nggak berani karena ada energi negatif yang besar sekali, ada trauma-trauma yang besar sekali sehingga kemudian buat dia nih peristiwa itu sampai mati pun nggak mau dia lupa. Saya bilang ya itu sebagai madrasah. Masa lalu adalah madrasah. Itu sudah lewat, tapi yang terpenting bagaimana kita memperbaiki diri dan kemudian tunjukkan kepada dia bahwa kamu tuh layak, kamu tuh mampu. Nah ini yang sering dialami oleh termasuk anak-anak milenial, termasuk kita juga yang merasa milenial misalnya, atau emak-emak milenial itu juga kadang-kadang baper ya. Nah baper perasaan sih boleh, tapi yang sering terjadi kan membahas hal yang sama dan diulang-ulang. Misalnya suami istri
suaminya ada yang salah, itu istri itu bisa mengulang kesalahan itu dibahas ya hampir tiap hari. Terus. Hari Senin dibahas, Selasa Selasa dibahas, bahas. Rabu dibahas, bahkan kadang-kadang sebulan. Ya, Bener, Pak. tapi ternyata bukan sebulan, bahkan lewati Lebaran ulang dibahas lagi, dibahas lagi, ingat peristiwa itu, ulang lagi. Ketika bahas itu perasa sedih lagi, kesel lagi. Nah ini yang terjadi akhirnya rumah tangga itu isinya adalah konflik. Ya, jadi termasuk buat pimpinan atau pemimpin juga sama. Kalau kemudian dia juga mudah baper, ya, maka ketika nggak disukai oleh satu orang itu bisa rasanya seperti orang nggak suka semua sama dia gitu. Bener. Ya. Padahal kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Kita berbuat benar aja kita bisa disalahkan, apalagi berbuat salah. Gitu. Jadi kita benar aja salah, apalagi kita salah lebih ekstrim lagi ya teman-teman yang grup gitu ya Mbak. Baik. Jadi ini baper aja ini pembahasannya. Suaranya ini kecil ya? Gimana Pak? Suaranya banyak kecil. Oh gitu, suara saya kecil ya Pak ya? Sebentar, coba deh saya cek lagi. Ini Pak gimana? Sudah besar? Masih. Masih kecil, oke deh. Coba deh nanti kita cek. Apakah sudah ini Pak, besar lagi? Atau masih kecil nih? Iya, kalau suara saya jelas ya? Suara Pak Nako jelas banget Pak. Kalau saya Suaranya kecil ya? Kecil ya? Gak apa-apa, lanjut sambil saya dengerin Oke deh. Siap. Pak, kalau ngomongin soal baper ini kayaknya forget sama forgive ini memang harus dilakukan ya Pak. Tapi faktanya kalau misalkan lihat banyak orang yang ketika sudah dizolimi sama orang lain, dianya malah menjauh seperti itu Pak. Ini kebetulan ada juga yang pengalaman banyak orang termasuk teman-teman di sekitar saya ketika sudah ngerasa dibully oleh seseorang, kemudian dia udah deh nggak usah temenin sama orang ini seperti itu. Dengar nggak nih Pak? Kecilkah suara saya, Pak? Iya, kecil ya. Oke. Tapi suara Pak Nako apa sih, Pak? Ini jadi gimana tadi? Jadi kalau misalkan di lingkungan saya nih ya Pak ya, ada orang yang sudah dibully sama orang lain. Kemudian dia ini memilih untuk menjauh dari temennya yang udah bully ini Pak. Ini fakta rata-rata sih mungkin seperti itu. Kalau dari Pak Nako caranya untuk orang-orang seperti ini kayak gimana Pak? Ini pertanyaannya saya nggak begitu tangkap karena agak kecil. Oke. Kalau bisa nggak ditulis aja nanti kalau sambil. Oke. Ya. Nanti saya minta sambil kita perbaiki audionya biar lebih jelas. Oke deh. Mungkin teman-teman yang ada di luar mungkin bisa support untuk ini kali ya, bantu untuk mengetikkan ketika kita di lingkungan kita memang ada seseorang yang dibully oleh orang lain, faktanya adalah orang itu keluar kemudian untuk tidak berteman lagi nih sama orang-orang ini. Apakah ada solusi dari Pak Nakoy? Mungkin bisa diketikkan dulu. Tapi Pak Nakoy, ini yang kedua setelah baper apa Pak? Setelah baper, yang keduanya apa? Mungkin boleh dijelaskan. Yang kedua setelah baper itu adalah kita sering mengulang-ulangi dalam pembicaraan itu kepada orang lain. Jadi misalnya saya nih, misalnya setelah baper saya misalnya pernah dipermalukan oleh seseorang, misalnya. Okay. Nah, kita akan mencari orang untuk kita ceritakan itu dan ternyata tidak cukup satu orang itu. Oh, tahu nggak tadi saya dipermalukan. Udah cerita nih kepada satu orang, ternyata nggak puas. Datang ke orang lagi, tahu nggak saya dari dipermalukan. Terus datang ke kelompok lagi, tahu nggak tadi saya dipermalukan. Jadi ternyata tanpa sadar sehari saja kita telah membagikan kisah sedih kita itu. Kisah yang membuat kita merasa down itu lebih dari kepada 10 orang ya, kemudian ternyata besok juga diceritakan ulang lagi, kemudian nggak kuat lagi ditulis dalam status lagi di WA ya kan ya, misalnya kalimatnya ya sakit ya dipermalukan kayak gitu ya, kemudian yang lain langsung pada komentar, waduh apa tuh, kapan tuh, siapa tuh, kurang ajar tuh, wah makin mengumpulkan energi buruk gitu. Kemudian masih nggak puas lagi, dia tulis di Facebook, dia nggak post, tulis di Instagram. Ya, akhirnya karena belum puas lagi, dia marah-marah kepada anak-anak. Masih belum puas lagi, marah kepada keluarga, marah kepada karyawan. Karena udah nggak bisa dimarahin, akhirnya mungkin tembok juga dia marahin ya. Jadi karena ini ternyata nggak selesai ya, nggak selesai. Oleh karena itu bahwa
Oleh karena itu, yang terpenting adalah ketika kita memang sedang melewati masa-masa berat, masa-masa sulit, baik bahkan sampai traumatik, kita harus bisa menggunting ya energi negatif itu berakhir di kita saja. Dan kita kemudian ya pelan-pelan menutupnya dengan energi positif. Di dalam Seven Awareness, salah satunya dengan melakukan yang namanya afirmasi positif. Misalnya ya, ketika kita dipermalukan, kita mengatakan ya, alhamdulillah ya Allah, ya saya layak sukses ya. Jadi kita menutup diri kita menjadi tembok terakhir untuk hal-hal buruk ya. Jangan kemudian malah menyalurkan tembok-tembok itu dibobol semua, malah kita mencari pembenaran, kita mencari dukungan, kita demo secara virtual gitu ya bahwa nah ini yang terjadi ya. Seringkali kita nih banyak di antara kita yang kemudian memainkan drama, persoalannya kecil tapi dibuat drama Korea gitu ya. Jadi terasa berat, terasa luar biasa kayak sinetron India gitu ya. Jadi, padahal sebenarnya simple tapi dibuatlah kemudian kita lah yang membuatnya. Jadi kalau misalnya ada belum lama ada ibu-ibu yang dia anaknya nggak menghormati dia, anaknya lebih sayang kepada orang tua dari istrinya gitu, dan rasanya tuh dunia tuh sudah nggak sayang sama dia semua gitu. Nah kemudian ternyata dia melakukan yang tadi saya contohkan, dia ngomong kepada banyak orang bahwa anak laki-lakinya ini sekarang sudah nggak sayang, sekarang sudah ini. Ternyata pada saat dia ngomong ini kepada orang lain, bukan menyelesaikan masalah, malah bertambah masalah. Ada yang malah curhat sama dia juga, malah bilang, iya saya juga sama nih, punya anak perempuan juga sama. Akhirnya malah tempat kumpulnya hal-hal negatif gitu, energi negatif itu. Nah kemudian saya bilang ke ibu itu, kenapa ibu nggak melakukan menggunting ya perasaan buruk itu berakhir di ibu saja, nggak usah menyebar kemana-mana. Caranya seperti apa? Habis ibu sholat, habis ibu ibadah, ibu berzikir, kemudian baca Quran, ibu mengatakan, alhamdulillah ya Allah, ya anak-anak saya hormat pada saya. Nah, ibu gunting, walaupun kenyataannya hari itu anak ibu tuh lagi ngeselin, walaupun kenyataannya anak ibu lagi kurang ajar, walaupun anak ibu sedang membuat ibu ingin ya nangis begitu keras ya, karena nanti ibu akan tergoda oleh emosi sehingga kemudian muncul kata-kata yang nggak pantas. Sudah saya didik, sudah saya kasih ini, kamu lupa sama ibu pada saat masih kecil, ibu nyusui, ibu sakit mengandung, semua dramanya keluarin semua, akhirnya nggak selesai. Anaknya makin sakit lagi akhirnya. Jadi masalah kecil akhirnya jadi gede kemana-mana, anaknya juga akhirnya tersinggung, anaknya juga ngomongin lagi kepada orang lain, ibu saya tuh kayak gini. Akhirnya yang kita sudah tebak ya, berakhir kepada kesedihan dan penyesalan juga. Jadi jadilah ya sebagai benteng terakhir untuk memutus hal-hal buruk dalam kehidupan Anda, dan jangan sampai tersebar kemana-mana lagi gitu. Jadi pada saat itu datang kepada Anda, stop, dan kemudian Anda katakan bahwa ya Allah saya sehat, ya Allah saya sukses, anak-anak saya sayang sama saya, ya usaha saya maju lagi ya, kemudian bisnis saya berkembang lagi, walaupun hari itu sedang tagihan utang lagi banyak-banyak ya gitu. Jadi ya kita, karena kalau ada cerita pun sekarang nggak ada yang bisa bantu. Ya ada cerita, ada minjam uang, kadang-kadang dapat enggak, tapi malah menambah perasaan sakit lagi. Nah, ketika temannya nggak bisa bantu karena memang keadaan lagi juga sama-sama susah, kitanya baper lagi, bertambah lagi lah, akhirnya pertemanan juga putus lagi putus lagi dua, begitu ya. Oke, Pak Nako sudah mendengar saya belum ya? Kira-kira suara saya apakah masih kecil, Pak? Suaranya masih, ini lagi saya baca ya. Kalau ada teman kita yang dibully dan nggak bisa untuk move on, gimana tuh Pak? Nggak bisa move on dan nggak bisa nyukai sama orang bully. Oh ya, solusinya adalah ya sementara ini kalau ada teman kita seperti itu, kalau dia masih nggak mau berteman dengan temannya, ya itu hal yang natural atau wajar atau rata-rata. Tapi kalau mau belajar di atas rata-rata, ya memang harus punya karakter kebiasaan yang di atas rata-rata. Ya, misalnya temannya memang seperti itu, Anda nggak bisa merubah teman Anda, tapi kan bisa merubah diri Anda sendiri. Ya kayak tadi saya contohkan, ya kalau Anda punya teman, Anda akan bilang ke temannya, mendingan kamu aja nggak ngeluh, nggak komplain, ya pasti punya teman-teman baru nanti yang lebih baik lagi gitu.
Mungkin teman-teman itu ya cocok untuk di kampus, tapi untuk kehidupan Anda nggak cocok gitu. Jadi oke, dia temanmu di satu sesi, dia bukan temanmu selamanya gitu. Jadi misalnya teman itu teman kuliah, harus ketemu terus. Oke, memang semester ini akan berteman dengan dia, ya udah. Terima dulu, tapi kan di luar jam kuliah, kamu punya teman yang ratusan, teman yang baik. Jadi kadang-kadang dia fokusnya kepada teman satu orang ini yang membuli, Mbak. Sementara ada ratusan orang, ribuan orang mencintai dia dengan tulus, menyayangi dia dengan kasih, mengajak dia untuk bangkit. Dan kadang-kadang kita nggak fokus ke dia. Karena kalau filosofis kan seperti ini. Kita mungkin punya teman ini semuanya baik semua. Tapi ketika ada satu teman yang membuli satu titik, kita fokus ke satu titik itu aja gitu. Rasanya semua teman yang selama ini mensupport nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh perasaan hanya satu teman yang nyakitin dia terus itu. Dan ini akhirnya ya mesti kita ingatkan bahwa emang kamu dibully oleh dia, tapi ada orang penuh kasih, puluhan orang loh, termasuk saya, termasuk kita semua sayang sama kamu gitu. Kelihatan gak sih sayangnya? Kelihatan gak sih support kita gitu? Kamu fokusnya kemana? Fokusnya ke dia atau ke kita-kita yang selalu bersama-sama gitu. Jadi itu contoh untuk ngingetin. Karena memang menyangkut dengan yang pertama tadi, baper tadi akhirnya kemana-mana ya. Dia langsung menyamakan semua teman adalah sama, semua sama menyakiti dia. Baik, jadi memang kalau misalkan berbicara soal lingkup pertemanan, ini semuanya langsung kena semua ya Pak ya. Padahal yang salah cuma setitik aja, tapi melebar luas kemana-mana seperti itu. Iya Pak? Ya. Dan itu memang itu yang kemudian dia tidak menjadi benteng terakhir tadi, dia menggunting. Kalau dia nggak menjadi gunting untuk masa-masa berat, tidak menggunting untuk masalah-masalah luka hati, ini akan menyebar. Energi negatif itu nyebarnya cepat ya dibanding energi positif. Negatif ini lebih cepat sekali. Maka Anda ya, kalau ajaran dari Rasulullah kan, jika tidak ada kata-kata baik, jika tidak ada hal-hal baik, lebih baik diam gitu ya. Jadi diam itu juga sebuah aksi. Diam itu adalah sebuah pilihan untuk menggunting persoalan-persoalan yang nggak jelas. Suasana COVID ini kan banyak hoak-hoak juga, banyak informasi yang nggak jelas juga. Karena kita nggak tahu dia benar atau enggak, kita kemudian menyebarkan lagi nggak jelas. Akhirnya malah viral kemana-mana ya dan sebagainya. Padahal ternyata ya, bohong gitu ya. Jadi ya kalau rasanya jadilah orang yang kemudian mengatakan bahwa cukuplah sampai di saya berita nggak pantas ini, saya nggak mau sebarkan lagi. Karena kita nggak bisa mengontrol orang lain. Mungkin ada di grup, ada berita-berita, video-video yang nggak pantas, Anda terima ya. Anda mau marah juga nggak bisa, tapi jangan disebarin lagi, cukuplah di Anda gitu, di close ya. Nah ini contoh sederhana. Jadi ketika ada ujian, ada masalah, ada persoalan berat, cukuplah di Anda yang Anda bisa memanage-nya dan biarkan keluarga, teman menjadi tim sukses gitu. Karena kalau dibagikan hal-hal sedihnya, dibagikan juga tadi ketika kita merasa nggak pantasnya, kadang-kadang nggak mendukung tapi malah menggendong tadi, malah akhirnya kita jalan juga up and down gitu, up and down, kadang up, kadang down, ya kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak, kadang optimis, kadang pesimis, ya, dan akhirnya terjadi ya teman-teman yang itu. Menurut saya ya, Anda cari mentor, cari guru, cari ustadz, jadi sahabat yang Anda percaya dia memang orang baik, orang mulia, Anda sharing ke dia, dan kemudian ada move ya, close ya, dibandingkan ada cerita kepada orang yang nggak jelas siapapun, ya Anda sharingkan dan ternyata ya seperti minum es. Kalau kita minum es, nggak ada tuh habisnya, nggak ada puasnya, pengennya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Atau kalau Anda suka makanan kayak kacang, itu makan kacang juga sama, nggak berakhir-berakhir, nambah lagi, nambah lagi. Nah, ketika kita menceritakan hal-hal buruk kepada orang lain, itu nggak ada puasnya. Ya, bahkan mungkin kalau dikumpulkan 1.000 orang di dalam lapangan, besoknya kita masih pengen ngomong lagi. Itu yang harus kita pelan-pelan. Terkendala sama Pak Nakoy, sudahkah jelas Pak? Ini karena tadi sempat terputus-putus ini Pak suara Pak Nakoy. Apakah jelas Pak? Halo? Pak Nakoy dengar saya nggak Pak? Oke. Halo Pak, bisa dengar Pak?
seperti biasa ya, kalau misalkan memang menggunakan live Instagram ini terkadang sering putus-putus nih. Sudah dengar, Ini Pak? ini jelas. Oke, ini sudah jelas. Pak, ini tadi kan poin kedua ini kan tadi membahas tentang afirmasi positif ya, Pak ya. Ini harus sampai kapan sih, Pak? Atau berapa lama kita harus membuat diri kita atau mungkin orang lain harus kita kasih afirmasi yang positif itu, Pak? Ya, afirmasi positif itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi jalan hidup ya, bagian dari hidup kita. Karena kalau enggak kita berafirmasi positif ya akan muncul adalah negatif. Pilihannya gitu. Oke. Misalnya Anda bangun tidur, pilihannya cuma dua kan. Pada saat mungkin daerah punggung sakit banget, Anda ngomong apa? Aduh, sakit banget ya Allah, sakitnya ya Allah. Tidak ngomong Allah tapi sakit ya Allah gitu. Kayak ini terkendala sinyal deh, Pak. Pak Nakoy bisa mendengar saya, Pak? Coba deh. Halo, Pak. Kita Sebentar. Pak, kita masih terkendala dengan sinyal ini kebetulan. Jadi mungkin, halo, Pak. halo. Oke. Aduh, ini sinyalnya memang kurang bersahabat nih kayak ini, Pak, hari ini. Tapi boleh Oke. diulangi lagi, Pak, untuk pembahasan tadi pertanyaan saya tentang afirmasi ini bagaimana, Pak? Apakah Ya, mungkin harus berapa lama nih kita harus mengafirmasi diri kita sendiri atau mungkin orang lain seperti itu? ya, afirmasi itu kalau dalam riset kecil saya memang harus dilatih minimal 21 hari minimal. Hmm. Ya, tapi kalau ditanya kapan selesainya, ya nggak ada selesai. Anda terus jadikan sebagai momentum hidup menjadi manusia di atas rata-rata. Tadi saya contohkan ya, misalnya ada teman saya bangun tidur pundaknya dia sakit. Dia bilang apa? Ya Allah sakit banget, gak kuat, gitu kan gitu. Nah ini contoh. Nah hari kedua, ya Allah gak kuat lagi. Hari kedua sampai 21 hari itu penyakit semakin semakin sakit banget tuh Mbak. Tapi orang kedua tetap penyakitnya juga sama sakit, tapi dia pegang, Alhamdulillah ya Allah, sakit saya sehat. Nah, ini berbeda, respon tubuh juga berbeda gitu. Tubuh Hmm. ini juga merespon apa yang kita vibrasikan, apa yang kita pantulkan. Nah, ini kalau kita kemudian menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan, akan luar biasa. Ini waktu saya mengcoaching ibu yang punya utang 4 miliar ya. Kemudian saya bilang ke dia, ibu kalau habis sholat doanya seperti apa? Dia bilang, ya saya sholat biasa aja Pak Nakoy. Robbana adina fi dunya hasanah gitu. Habis itu ngapain doanya? Doa Indonesianya. Ya dia bilang, Heeh. ya Allah, saya udah gak sanggup lagi ya Allah. Mendingan saya mati aja ya Allah gitu ya. Ya Allah jahat banget sih, orang ini jahat banget. Sampai saya, anak-anak saya sekarang berhenti sekolah. Suami saya ninggalin saya, ya Allah saya gak kuat ya Allah. Jadi dia ngomong Allahnya sudah benar, tapi yang dia sampaikan, yang dia rasakan itu adalah negatif, ya, negatif vibration tadi, negatif feeling Hmm. tadi. Nah, tanpa sadar, kalau dia ulang-ulang itu sampai 21 hari, ya kalimat-kalimat tadi di hadapan Tuhan tadi, akan menjadi the collective of energy, akan menjadi Oke. energi aktif, yang kemudian dia betul-betul merasa bahwa udah nggak mungkin. Maka dia katakan, impossible saya bisa lunas hutang saya, Pak. Saya bilang ke Hmm. dia, kamu, Ibu boleh mengatakan ya impossible, tapi tetap di hatiku tanamkan I am possible. Ya, tetap Oke. harus yakin, hakul yakin, walaupun ya nggak langsung doanya dikabul langsung hari itu juga. Jadi teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang klip, itu pentingnya kita untuk menjaga ya. Salah satu keajaiban yang Allah berikan adalah disebut dalam seven awareness, disebut awareness of thinking, pikiran kita ya teman-teman. Maka ya mengeluh itu boleh, tapi banyak dampak buruk buat Anda. Lebih baik bersyukur, ya dampaknya real. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi yakin, hakul yakin pasti lebih baik lagi untuk kesehatan, untuk banyak hal. Saya punya ibu mertua kena diabetes. Oke. Ketika
ketika suruh minum obat, sambil minum sambil menggerutu. Udah malas, udah capek, sakit terus. Lu mau makan makan yang enak, gitu kan? Sambil dia auranya aura kasihan, kesel, marah. Marah itu gak jelas, marah sama siapa? Marah kepada diri dia karena sakit kan, karena baru saja di amputasi jempolnya itu. Kemudian saya bilang ke ibu mertua saya sebelum wafat, Umi, maksud saya, Umi mau nggak ada cara baru bagaimana Umi bisa sehat, nggak digunting, nggak diamputasi lagi kakinya gitu. Oh dia antusias, apa tuh, gimana tuh? Umi sekarang kalau sebelum minum obat, bisa nggak Umi bersyukur ke Allah sambil mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, saya besok sehat, ya kaki saya sehat lagi, saya bisa olahraga lagi. Nah, Umi sambil minum obat tuh sambil senang bersyukur gitu. Nah, ternyata Umi saya atau mertua saya yang sudah tua pun itu dia butuh latihan untuk ngomong lagi itu 21 hari. Karena selama ini sudah puluhan tahun ngomong itu kadang-kadang negatif ketika mau berobat ke rumah sakit, sudah kesel, sudah marah sama siapa nggak jelas, sudah nyalain anak, ya nggak nemenin, nggak bersihin kotornya, apa namanya sakitnya dan sebagainya. Akhirnya ya baper ini makin muncul lagi tadi kita bahas. Iya. Jadi itu great ya, sahabat-sahabat luar biasa. Dan akhirnya setelah almarhumah mertua saya setiap mau obat diabetesnya, kemudian dia selalu bersyukur, alhamdulillah hanya jempol yang diamputasi, tapi kakinya nggak jadi diamputasi. Oke. Ada kata dokter ini nanti sekitar beberapa bulan lagi kalau nggak ada perubahan akan diamputasi sampai pokoknya serem lah cerita dia ke saya kalau sampai pakai apa namanya tongkat dan sebagainya. Baik. Ini contoh yang real ya buat teman-teman. Jadi kalau anda mau minum obat, jangan auranya aura kasihan. Kesel, malah dibanting, udah males minum obat. Iya. Kadang-kadang mau ke dokter juga udah marah sekali ya. Itu yang dimarahin kadang-kadang nggak jelas, obat yang dimarahin ya. Jadi contoh orang yang kemudian dia nggak paham tentang diri dia sendiri, akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan bahkan sampai obat pun dia marahin. Baik, jadi itu pentingnya afirmasi positif ya Pak ya. Dan terkadang kita melupakan hal itu. Bahkan kalau misalkan di setiap doa, udah deh perlunya kita apa, butuhnya apa, kayak gitu. Tapi kita nggak memberikan afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Ini ternyata juga sebetulnya ada yang kurang ya Pak ya. Dan harusnya kita tetap memberikan afirmasi positif ke diri kita sendiri juga tentu. Iya kan Pak itu Pak? Betul. Karena di dalam buku saya Seven Awareness, saya mengatakan bahwa di buku ini ya di buku utama saya Seven Awareness, pikiran itu ya kalau jadi bisa jadi majikan yang baik, ya, di pelayan yang baik, sekaligus majikan yang jahat. Itu pikiran. Di bab pertama buku ini ada 7 bab ya. Jadi pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Baik. Jadi artinya pikiran itu bisa husnuzon, bisa suuzon. Iya. Makanya kalau kita nggak pandai memanage pikiran, kadang-kadang bisa gitu. Pagi baik, siang bisa ngeluh, malam baik lagi, subuh ngeluh lagi. Nah itu kan ada orang yang dualitas gitu, bad and good. Oke. Pak, tapi ini kan kita udah membahas 2 nih ya Pak ya. Yang pertama 3 penghambat susah untuk move on adalah baper. Terus yang kedua adalah selalu cenderung atau mungkin membicarakan hal ini terus menerus seperti itu dan endingnya adalah ngeblunder. Masalahnya kecil, kalau misalnya udah diomongin sama banyak orang malah makin gede kayak gitu ya Pak ya. Bahkan mungkin berimpak kepada diri kita sendiri seperti itu. Dan yang ketiga apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, yang ketiga adalah kita kadang-kadang salah berguru ya, salah gitu. Misalnya kayak ada teman saya dia buka usaha warung nasi goreng, dia gagal, dia curhatnya kepada orang yang gagal lagi. Oke. Dia belajar kepada orang yang sama-sama usahanya gagal. Maka dikasih tahu oleh teman dia yang berguru, teman dia mengatakan memang sudah nggak cocok bisnis kuliner. Terus apa? Bisnis lain kuliner aja. Akhirnya dia usaha yang lain lagi, gagal lagi usaha yang lain.
Kemudian dia tanya ke orang yang salah lagi, ya nggak usah bisnis dulu deh tahun ini. Akhirnya nggak berbisnis sama sekali. Saya tanya, kenapa nggak mulai bisnis lagi? Saya bangkrut terus, karena usaha Oke. apapun sekarang ya, sulit ya. Saya bilang serius. Kok kamu bilang susah sementara yang lain pada mulai buka usaha? Hmm. Kok kamu bilang sekarang lagi sepi, tapi yang lain malah semangat? Ya, harus menjadi yang kecil tapi bahagia dan berkah itu. Caranya adalah kamu cari orang-orang yang sukses, yang dia mau sedekah ilmunya, mau berbagi dengan bahagia, mau bekerja sama, mau kolaborasi, tangkap itu sebagai peluang gitu. Kayak gitu. Akhirnya sekarang malah buka apa namanya semacam kayak food court itu di luar mall gitu dan sukses gitu. Padahal sebelumnya sudah mengatakan bisnis apapun selama pandemi ini nggak mungkin Gagal. bisa maju. Oke. Ternyata saya nanya gimana pandemi ini. Alhamdulillah Pak, semuanya online. Nah itu jalan online. Ya, jadi bahwa nggak terbayang di awalnya. Dia pikir bahwa akan berakhir. Saya bilang itu bahayanya kalau kita nggak punya mentor, kita nggak punya sahabat, nggak punya guru yang betul-betul ya terbaik. Kadang-kadang akhirnya yang terjadi ya orang yang kita minta pendapat malah sharingan pengalaman dia, akhirnya sama-sama kita gagal bersama ya. Oke, betul. Ada filosofis di Seven Wonders itu kalau Anda pernah misalnya lagi kayak saya dulu di kampung sering mandi-mandi di sungai, kalau kita tenggelam, kita akan narik apapun gitu, narik kayu, narik misalnya rumput agar tertarik semua ke bawah gitu. Nah ini harus kita waspada. Kadang-kadang orang kalau jatuh, dia tarik apapun. Nah kadang-kadang kalau salahnya salah curhat ke orang ke tempat, salah konsultasi ke orang yang sedang jatuh, dia tarik aja semua biar pada sama-sama jatuh gitu. Sama-sama merasakan ya Pak. Akhirnya jatuh bersama-sama dan ini harus kita ya. Baik. Baik Pak, tapi ini kebetulan waktu ternyata udah bentar lagi jam 11 nih Pak. Nah mungkin boleh kasih tahu Pak, ini teman-teman atau mungkin admin ya sekarang ini memang sedang susah move on, tapi dari 3 yang Pak Nakoy sampaikan tadi, 3 penghambatnya susah move on, untuk bergeraknya kan tadi sudah nih Pak. Ini mungkin tambahan lagi apa nih Pak, inti dari yang tadi sudah disampaikan untuk tema kita hari ini? Ya, saran saya lebih baik kalau ada waktu Anda bergabung aja hari Kamis depan di kelas. Oh iya, betul. Karena di situ betul-betul dibahas hampir bagaimana kita move on. Karena peserta rata-rata sedang down kebanyakan. Ada down secara kesehatan, down secara keuangan, down secara keluarga, ada down yang nggak jelas juga, downnya kenapa, dia juga nggak tahu kenapa, ya kan? Ada orang yang semuanya normal tapi dia down juga, dia nggak tahu kenapa. Bisa ikut di hari Kamis, belajar tentang 21 hari bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata. Bisa juga DM ke Instagram saya @nakoy, nanti akan disambungkan ke tim saya di Jakarta. Oke, baik Pak Nakoy, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Minggu depan ketemu lagi, dan yang pasti untuk Armenia yang mungkin ingin bergabung, ini bisa langsung cek langsung di @nakoy kali ya, kegiatan-kegiatan Pak Nakoy setiap harinya, terutama kegiatannya di hari Kamis ya Pak ya. Kamis. Oke, baik deh. Terima kasih untuk Pak Nakoy sekali lagi, dan Armenia jangan sampai lupa setiap hari Jumat selalu ada Up Awareness bersama dengan Pak Nakoy, dan yang pasti mulai dari jam 10 sampai dengan jam 11. Novi pamit, Pak Nakoy juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Widodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.